Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Selamat 30 menit ke depan bersama saya STJ Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini saya sudah bersama dengan pimpinan redaksi Harian Umum Lampung Pos, Pun Abdul Ghafur. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, mari kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Rasa aman bisnis BRI Link. Gerai BRI Link kerap menjadi sasaran tindak kejahatan. Apalagi gerai tersebut hanya dijaga 1-2 pegawai tanpa ada petugas keamanan. Sepanjang tahun ada 3 saja kasus perampokan di agen BRI Link yang ada pada wilayah Lampung. Sangat disayangkan, ada saja peristiwa kriminalitas yang menimpa para agennya. Misalnya, aksi kejahatan tipu gelap terjadi pada agen BRI Link yang ada di Kecamatan Gununung Sigi, Kabupaten Lampung Tengah, 21 Februari 2024. Dengan kerugian mencapai hampir 100 juta rupiah, pelaku merupakan warga Kampung Pejambon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, merayu karyawan BRI Link untuk mengirim uang dengan janji akan dibayar belakangan. Kemudian pada 9 November 2023 kemarin, komplotan spesialis perampok BRI Link melakukan aksinya di Kabupaten Pesisir Barat. Bahkan ketika penangkapan pelaku, terjadi aksi baku tembak antara perampok dan polisi. Selain itu, pada 21 April 2023 saat malam takbiran Idul Fitri 1444 Hijriah, peristiwa tersebut menimpa korban Gusti Ayu, salah satu sakti agen BRI Link di Jalan Airan Raya, Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Saat itu pelaku berpura-pura ingin melakukan transaksi, kemudian memaksa masuk dengan menodongkan senjata api kepada korban. Alhasil pelaku berhasil merampas uang tunai 10 juta rupiah. Ada juga pada 21 Januari 2022, pegawai BRI Link Wai Bungur, Lampung Timur, Leli Agustin tewas ditembak perampok. Pelaku berhasil membawa kabur uang 50 juta rupiah. Musibah kriminalitas yang terjadi harusnya menjadi keprihatinan dan atensi oleh stakeholder terkait. Apalagi layanan perbankan tanpa mengandalkan kantor cabang atau branchless banking tengah menjamur saat ini. Masyarakat dipermudah dengan hadirnya pelayanan ini karena langsung berada di tengah-tengah nasabah. Wajar saja menjamur. Hal ini dikarenakan masyarakat dengan mudah bisa menjadi agen. Cukup bermodalkan surat keterangan legalitas usaha, memiliki sumber penghasilan dari kegiatan usaha, memiliki rekening simpanan dan menyetor uang jaminan 3 juta rupiah serta pengajuan menjadi agen. Bila melihat pondasi awalnya, hadirnya perbankan ini bermula pada tahun 2012 saat pemerintah beserta Bank Indonesia yang mempersiapkan pencanangannya. Kemudian ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menjadi pengawas perbankan dan lembaga keuangan. Dari sinilah muncul program Laku Pandai atau layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Kemudian ditindaklanjuti oleh Bank Rakyat Indonesia dengan meluncurkan program BRI Link hingga pelosok negeri dan melayani nasabah sampai di area terpencil. Sampai Desember 2023 kemarin, BRI telah memiliki 740.500 agen BRI Link yang tersebar di 75.000 desa seluruh Indonesia. Selama 2023, transaksi di warung milik para agen telah mencapai 1.426,6 triliun rupiah atau naik 19% dari 2022 di 1.297,7 triliun rupiah. Sementara di Lampung berdasarkan laporan OJK, optimalisasi penyaluran KUR yang dalam 4 tahun terakhir ini terus meningkat dan selalu melebihi target di atas 100%. Program ini memiliki niat yang mulia untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Namun perlu perhatian yang maksimal dari pemerintah, kepolisian, dan lembaga keuangan. Pencegahan potensi tindak kriminalitas perlu dilakukan sehingga para agen dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan serta rasa aman dalam bertransaksi. Selamat siang, Pun Ago. Selamat siang, Aji. Apa kabar? Sehat, biasanya saya yang nanya kabar. Ya nggak apa-apa lah sekali-kali Bang Ago nanya Aji ya. Iya. Pun Ago, kita membahas terkait apa nih Pun untuk tajuk Lampung Pos edisi hari ini? Iya, tajuk Lampung Pos kali ini itu mengambil title Memberi Aman Agen Keuangan Inklusi. Kenapa kita angkat soal
agen keuangan inklusi karena mereka ini adalah aktor-aktor penting sebenarnya dalam menciptakan situasi kondisi keuangan yang inklusif di Indonesia. Di mana kan kita berharap ya layanan jasa keuangan itu tidak transaksi keuangan itu tidak terdominasi oleh masyarakat di perkotaan, ya kan? Keberhasilan keuangan inklusi itu apabila seluruh masyarakat Indonesia itu bisa menikmati layanan keuangan, pembayaran, transfer, dan lain sebagainya itu melalui kios-kios atau gerai-gerai layanan keuangan inklusi yang saat ini di Indonesia kita ketahui bersama itu dikelola oleh Bank Rakyat Indonesia melalui program namanya BRI Link. Nah, kenapa kita ambil titel memberi rasa aman? Karena memang kalau kita lihat kenyataannya, mereka yang punya peran strategis ini itu acap kali harus berurusan dengan aksi kejahatan. Ya, mulai dari penipuan, ya kan, perampokan, bahkan perampokan dengan dengan ancaman senjata api. Bahkan di Provinsi Lampung itu tahun 2022 atau 2023 ya, itu ada satu agen BRI Link yang menjadi korban perampokan, tewas di DOR, gitu. Makanya kita ambil titel memberi rasa aman agen keuangan inklusi. Kira-kira begitu. Ya, ini menarik sekali karena agen-agen BRI Link tadi ya Pun ya, juga bisa menjembatani kesenjangan ya Pun ya, dari seluruh masyarakat yang ada di kota maupun di perdesaan untuk merasakan akses yang mudah untuk bertransaksi ya Pun ya. Oke Pun, nanti kita akan bahas kembali terkait dengan tajuk hari ini yang kita angkat terkait memberi aman agen keuangan inklusi. Ya pemirsa Metro TV Lampung, kita akan kembali sesaat lagi setelah pariwara berikut ini. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua.
Pemirsa Metro TV Lampung kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya Punago, kita lanjutkan kembali pembahasan kita Bedah Tajuk edisi hari ini. Tadi kita membahas terkait dengan angka kejahatan yang cukup tinggi ya Pun ya. Bahwa para agen briling tadi kerap dihadapkan oleh kasus-kasus kejahatan, bahkan bisa bertaruh nyawa. Nah, mungkin kalau dari kasus-kasus yang biasanya lampos.co angkat ya, atau termuat di platform kita, itu artinya kan banyak juga ya, banyak sekali transaksi yang dilakukan oleh para agen briling. Nah, ini luar biasa. Seperti apa ini Pun? Iya. Pertama kita lihat dulu dari pelaku usahanya ya, mereka yang bergelut di BRI Link. Itu berdasarkan data terakhir di bulan Desember 2023, jumlah agen BRI Link itu ada di kisaran angka 750.000 di seluruh Indonesia, dan itu menyentuh sekitar 75.000 desa tersebar ya di seluruh Indonesia. Cukup banyak. Dan nilai transaksi keuntungan yang diperoleh BRI dari BRI Link ini sekitar 1,4 triliun di tahun 2023. Dan kalau misalnya itu kita kalkulasi lebih besar lagi, karena itu kan fee untuk BRI saja ya. Kalau kita lihat keuntungan agennya bisa 3 kali lipat dari dari yang didapat oleh BRI. Jadi bisa jadi nilai transaksi dalam 1 tahun dari BRI Link ini di seluruh Indonesia itu bisa mencapai 4 sampai 5 triliun dari 1 miliar lebih transaksi yang dilayani oleh BRI Link sepanjang 2023. Artinya kan ini sesuatu yang luar biasa sekali. Dan kalau kita lihat di Lampung, angka jumlah agen BRI Link itu juga cukup banyak. Di 2019 ketika program ini pertama kali dimulai, itu targetnya Lampung Bengkulu itu paling cuma 19.000 agen. Tapi di tahun 2024 ini itu sudah ada sekitar 28.000 lebih agen, dan itu hanya di Provinsi Lampung yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Artinya kan ini memang sesuatu yang luar biasa gitu sebenarnya dalam menunjang perekonomian nasional, ya kan? Karena memang syarat untuk menjadi agen BRI Link ini tidak terlalu rumit kok sebenarnya, sehingga wajar saja pertumbuhannya cukup tinggi, ya, pertumbuhannya cukup signifikan. Dan kalau kita lihat dampak itu sangat luar biasa sekali. Tahun 2019 ya, literasi keuangan masyarakat Lampung itu masih ada di angka sekitar 19% kalau tidak salah. Di 2023 kemarin, itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK ya, kalau tidak salah, itu udah mencapai angka 40-an% literasi keuangannya. Nah, yang paling signifikan adalah indeks keuangan inklusi di Lampung. Ketika di tahun 2019, itu angkanya masih di sekitar angka 30%. Di tahun 2023, indeks keuangan inklusi Lampung itu ada di angka sekitar 61. Bahkan kalau tidak salah diprediksi udah mencapai 70% indeks keuangan inklusi di Provinsi Lampung. Artinya 70% masyarakat Lampung itu sudah terlayani akses layanan perbankan, keuangan. Tinggal persoalannya ada di literasi. Nah, kita balik ke konteks yang dibahas di dalam tajuk. Intinya apa? Lampung Pos itu sikapnya jelas mendukung program ini gitu, dan ini bisa dikatakan sebagai salah satu backbone dari keuangan nasional, sistem keuangan nasional, ya kan. Nah, cuma persoalannya adalah hal yang baik ini tentu harus dijaga dengan baik pula gitu. Sementara fakta yang terjadi di lapangan ya, mereka agen keuangan, kita sebutlah sebagai agen keuangan inklusi ini, itu berhadapan dengan situasi yang tidak main-main gitu. Beberapa kasus ya, berdasarkan riset pemberitaan kita yang lalu-lalu, sebagian besar kejadiannya itu resikonya cukup serius. Ancamannya dari senjata tajam sampai senjata api.
Bahkan tadi di awal saya katakan ya, beberapa tahun lalu lampau itu ada agen BRI-Link yang tumbang karena didor oleh perampok. Artinya menjadi agen BRI-Link atau menjadi ya agen keuangan inklusi ini resikonya nggak main-main. Bisa taruhannya adalah nyawa gitu. Nah, jangan sampai hal yang bagus ini itu kendor gitu kan. Makanya kita dorong supaya ya semua pihak bagaimana caranya itu bisa memberikan rasa aman, keamanan bagi para agen keuangan inklusi ini. Proteksi yang sudah dilakukan oleh perbankan mungkin seperti apa harusnya yang dilakukan ya Pun, supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi Punago sebutkan ya, tumbang dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ya, kalau dari ya sebenarnya ini bisa di googling lah ya, berdasarkan syarat apa yang mereka terima, apa yang mereka dapat itu kalau tidak salah memang sudah ada asuransi. Tapi kalau tidak salah asuransinya baru asuransi kebakaran sama asuransi kesehatan kalau tidak salah gitu. Tapi sebenarnya patut dipertimbangkan juga ya, kejadian-kejadian kejahatan itu juga mungkin bisa bagian dari cover asuransi ya. Sehingga ketika misalnya mereka berhadapan dengan situasi seperti itu, mereka nggak perlu bertaruh nyawa gitu loh. Kalau asetnya segala sesuatunya sudah diasuransikan, ya kan? Ya mereka mungkin bisa lepaskan aja gitu loh. Tetapi kalau misalnya tidak ada asuransi, mau nggak mau mereka harus bertaruh nyawa. Kira-kira seperti itu. Jadi dorongan dari Lampung Pos juga bagaimana sinergisitas ya Pun ya, antara pihak berwenang dan agen. Betul. Jadi selain asuransi, tentu memang yang paling penting adalah bagaimana mengamankan. Walaupun memang kalau kita dilihat dari angkanya ini luar biasa besar ya, ada 750.000 agen. Nah, butuh pengamanan yang mungkin ya lebih canggih ya. Kalau satu BRI-Link dikawal dengan 1-2 aparat itu cukup boros juga gitu. Makanya perlu ada solusi bagaimana agen-agen BRI-Link lumayan banyak ini itu tetap tercover lah dari sisi keamanannya. Baik, menarik sekali Pun. Tapi waktu membatasi kita Punago. Betul. Ya terima kasih Punago. Kita akan bahas terkait dengan berita-berita trending di Lampung Pos Group. Ya pemirsa Metro TV Lampung, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini membahas berita-berita yang trending di Lampung Pos Group. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta, Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain.
selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Berita Tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas berita-berita yang trending di multi platform Lampung Pos Group. Yang pertama ada berita di lampos.co. Di berita pertama, adu banteng fuso dan truk di bypass, pengendara terluka. Kemudian ada berita selanjutnya, 755 petani di Bandar Lampung terima bantuan pupuk bersubsidi. Berita selanjutnya, MTQ ke-53 Kota Bandar Lampung diharapkan tumbuhkan masyarakat cinta Al-Quran. Dan ada berita lagi di lampos.co, yaitu 677 PNS Lampung Tengah pensiun tahun depan. Dan berita terakhir, siswa paling banyak diterima SNBP SMA 5 Bandar Lampung dapat penghargaan. Ya Bun Ago, kita akan bahas berita yang mana di lampos.co? Ya, mungkin penghargaan lah ya. Kadang-kadang kan kita ini kerap lupa ya memberikan apresiasi, reward, penghargaan kepada mereka-mereka yang bekerja baik. Dan mungkin apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Pak Sulpakar ya, memberikan apresiasi kepada SMA 5 Bandar Lampung karena berhasil menjadi sekolah yang menghantarkan ya siswanya ke perguruan tinggi negeri melalui seleksi nasional bersama. Itu patut diapresiasi dan diberikan reward. Nah, harapannya kan dengan penghargaan-penghargaan seperti ini makin banyak sekolah yang termotivasi untuk melakukan hal yang serupa. Dan ke depan kalau kita boleh berharap gitu ya, penghargaannya tidak hanya dalam bentuk sertifikat, tetapi ada uang pendidikan, ya kan, uang pendidikan untuk sekolah atau untuk tim guru yang mungkin kalau dalam di setiap SMA ada program ya, guru-guru memang dikhususkan untuk mendrill anak-anak supaya bisa sukses di seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi sehingga itu bisa memotivasi sekolah-sekolah di Lampung semuanya untuk bagaimana caranya mereka itu benar-benar bisa berhasil ya membawa anak-anak mereka menembus perguruan tinggi negeri. Ya, apresiasi paling penting ya Bun ya. Apresiasi itu merupakan hal yang penting. Siap. Ya Bun, kita akan lanjut kembali di platform lainnya ya. Pemirsa, ada di sai100fm.id. Di berita pertama, film horor temurun bikin trauma penonton. Memasuki 7 bulan, ini kehamilan ketiga bagi Syahrini. Di berita selanjutnya di sai100fm.id, film agak lain siap tayang di Netflix 31 Mei. Kemudian ada berita selanjutnya, sutradara Thailand terkejut, film terbarunya raih jutaan penonton di Indonesia. Ya, Bun Ago, kita mau bahas berita entertain ya, yang mana nih yang menarik? Ya mungkin film agak lain yang akan tayang di Netflix pada 31 Mei nanti itu dinanti-nantikanlah bagi 9,2 juta penonton agak lain yang sudah menikmati di bioskop, pengen nonton ulang ya mungkin bisa menikmati film fenomenal ini di rumah ya melalui platform streaming berbayar. Film ini kan memang cukup fenomenal ya, dia kalah hanya sekitar ya 1,5 juta lah dari KKN di Desa Penari untuk menjadi film lokal dengan jumlah penonton tertinggi terbanyak. Tapi ya untuk sebuah film humor agak lain memang menawarkan sesuatu yang luar biasa ya, sehingga bisa mendapatkan apresiasi lebih dari penonton. Biasanya kan yang paling mudah dijual di Indonesia itu adalah film-film horor ya. Ya, film film komedi adalah kayak misalnya Warkop DKI Reborn ya, Jangkrik Bos itu juga cukup fenomenal, tetapi agak lain bisa menembus 5 besar, bahkan 3 besar itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Iya. Oke Bun, kita lanjut lagi ke platform terakhir ya di Lampung Pos Digital. Di berita yang akan kita bahas untuk edisi hari ini yaitu terkait dengan keamanan pengguna penarikan tunai di Briling. Nah, kita tadi sempat bahas juga ya Bun di tajuk. Nah, ini kita ulas lagi untuk berita
utamanya pun ya di Lampung Pos. Ya seperti apa pun? Ya, melalui laporan utama ini kita coba kurasi ya kejadian-kejadian yang cukup serius lah terjadi atau menimpa agen-agen BRI di Lampung, ya kan? Sehingga mungkin dengan mengangkat fenomena ini, di satu sisi mereka punya peran yang cukup signifikan, seperti yang kita bahas di tajuk. Kita memang harus punya concern lebih lah terhadap keamanan dan keselamatan mereka, gitu. Karena kita optimis kalau misalnya program ini benar-benar berjalan, itu benar-benar keuangan inklusif di Lampung itu bisa menembus angka 100% itu dalam waktu cepat. Kita bayangkan saja dari 2019 ke 2023 itu lompatannya 30-40% gitu. Itu kan sesuatu hal yang ya amazing lah, kalau apalagi kata ada anak-anak jaminan zaman keamanan sekarang. ya pun ya. Nah, apalagi ada jaminan keamanan, makanya mudah-mudahan akan lebih meroket lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, pun berita yang tadi kita bahas mengakhiri ya perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Ya pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan bedah tajuk Lampung Pos dan berita-berita yang trending di Lampung Pos Group. Ada di lampos.co, saya Radio Source FM, dan jangan lupa berlangganan di lampungpos.id untuk e-papernya. Saya Setia Bintang dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.